Mengapa kebanyakan orang miskin, Bapak Ibu ya? Jadi miskin ini kita nggak hanya berbicara tentang uang, ya. Banyak kalau kita ngomong kata miskin, lalu korelasinya adalah oh uang. Memang betul ya. Hal yang pertama orang miskin uang itu betul ya. Kebanyakan dari kita biasanya akhir bulan kantong kita kosong, ya. Artinya kita tidak punya uang lebih gitu ya. Artinya setiap gajian ya udah uangnya habis untuk bayar KPR, bayar cicilan, bayar anak uang sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, ini kebanyakan orang seperti ini Bapak Ibu ya, walaupun Anda kerjaannya bagus, mungkin Anda seorang praktisi profesional gitu ya, tetap saja di akhir bulan uang Anda kempes ya, kantong Anda kempis. Lalu kebanyakan orang juga miskin akan waktu ya. Ini adalah orang-orang yang mungkin pekerjaannya seperti dokter ya, insinyur ataupun pebisnis ya. Mereka memang punya banyak uang, tapi mereka miskin akan waktu. Tidak punya waktu kalau diajakin pergi, mereka pasti bilang, aduh saya nggak punya waktu, saya mesti praktek, saya mesti kerja. Untuk apa uang mereka gitu ya? Atau kebalik ya, orang yang punya banyak waktu, tidak punya banyak uang. Itu siapa Bapak Ibu? Ya, orang-orang yang nggak punya pekerjaan ataupun ya gelandangan ya. Mereka punya waktu 24 jam tapi tidak punya uang. Tapi yang lebih menyedihkan adalah pekerja. Ya, pekerja UMR ya. Orang yang gajinya pas-pasan, udah nggak punya uang juga diajakin pergi nggak punya waktu gitu ya. Nah, kita eh, akan terus ya miskin apalagi sih sebetulnya ada di dunia ini. Miskin akan kesehatan. Nah, ini adalah orang-orang yang mungkin dari masa mudanya kerja keras ya, lembur, belain perusahaan, akhirnya pas masa tua mereka, mereka miskin akan kesehatan mereka. Ya, mereka tidak pernah minum suplemen, tidak pernah jaga makan, tidak pernah olahraga, tidak pernah tidur yang teratur ya. Dan akhirnya pada saat mereka tua, uang-uang yang mereka sudah kumpulkan selama 30-40 tahun, akhirnya mereka korbankan untuk beli kesehatan kembali. Tapi biasanya nggak akan berhasil. Ya, Anda sudah miskin kesehatan, mau berapa banyak uang yang Anda hamburkan di masa tua Anda tidak akan bisa kembali membeli kesehatan seperti waktu Anda muda. Ya, jangan sampai Anda miskin akan kesehatan. Nah, miskin akan keluarga ya. Banyak daripada kita waktu masa muda memang kita harus kerja keras ya. Tapi kerja kerasnya ini kalau saya bilang terlalu berlebihan ya. Mereka mengorbankan keluarga mereka demi uang. Ya, mereka harus lembur kerja Jumat, Sabtu, Minggu sampai keluarga pun nggak pernah ketemu. Mereka dengan alasan saya harus kerja untuk Anda ya, untuk Anda semua anak istri ataupun suami dan anak-anak gitu ya. Padahal mereka sebetulnya lebih butuh waktu Anda daripada uang Anda ya. Akhirnya mereka juga miskin akan keluarga, di mana masa tua mereka kesepian. Anak ditelepon pada bilang nggak ada waktu, sibuk ya. Sebetulnya itu adalah ulah Anda sendiri. Waktu Anda masih muda, Anda tidak luangkan waktu untuk keluarga, untuk anak dan istri Anda atau suami dan istri Anda ya. Anda kerja kerja kerja, di mana waktu Anda sudah tua, Anda mulai sudah punya waktu, punya uang, mereka yang nggak punya waktu untuk Anda. Jangan sampai Anda miskin keluarga. Lalu yang berikutnya, miskin akan teman. Ya, nah ini juga ya karena sibuk, mungkin sibuk kerja, sibuk. Pokoknya untuk cari uang gitu ya. Artinya Anda tidak bersosialisasi gitu ya. Tidak membangun hubungan di komunitas Anda. Lalu Anda tidak punya teman. Miskin akan teman. Yang berikutnya adalah miskin akan impian atau mimpi Anda ya. Kebanyakan dari kita kalau ditanya, kamu 5 tahun lagi mau ngapain? Pasti Bapak Ibu juga bingung. 5 tahun lagi punya impiannya apa? Kebanyakan dari kita nggak punya Bapak Ibu. Karena kita miskin akan impian kita sendiri. Karena kita kebanyakan ya hanya mengerjakan impian para bos kita, para atasan kita, ya, para majikan kita, ya. Kita hanya sibuk membuat impian mereka tercapai. Tapi kita sendiri miskin akan impian. Kalau ditanya deh, nggak usah jauh-jauh 5 tahun. Tahun depan, 2024, ya. Tinggal berapa hari lagi nih gitu ya, nggak sampai seminggu. Apa impian Anda tahun depan? Apa Anda sudah jelas? Kebanyakan masih mikir gitu ya. Aduh, saya juga nggak tahu. Ya, jalanin aja deh. Kalau kata-kata jalanin aja deh, berarti Anda miskin impian. Seseorang yang kaya akan impian, mereka tidak akan menjawab, ya jalanin aja deh.
ya. Mereka pasti sudah tahu, saya akan jadi sales master, saya akan penghasilan 25 juta, saya akan masuk leaders club, saya akan jadi diamond master. Sudah jelas mimpi-mimpi mereka, ya. Jadi jangan kebanyakan seperti orang ini, ya. Ditanya Anda miskin impian Anda sendiri. Lalu yang berikutnya, miskin akan mentalitas Anda, ya, atau mentalitas miskin. Tahu mentalitas miskin? Semuanya saya ini korban daripada pemerintah, korban daripada teman, korban daripada upline, korban daripada downline, korban daripada member. Semua Anda ini sepertinya korban dari segala-galanya, ya. Ataupun mentalitas pengemis. Tahu mentalitas pengemis? Oh, saya nggak bisa sukses di Atomi karena upline saya nggak bantuin saya. Oh, saya nggak bisa sukses jadi seorang sales master karena customer saya nggak ada yang mau belanja. Ya, semua Anda yang paling benar. Ya, semua orang yang di sekeliling Anda itu adalah penyebab Anda miskin. Ya, Anda susah. Nah, ada pepatah seperti ini, Bapak Ibu. Orang sukses itu ya, itu bukan karena kejadian yang terhadap diri mereka. Apa perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal? Kalau orang gagal, semua hal itu disebabkan oleh sekeliling dia, ya. Padahal kehidupan Anda itu bukan karena hal yang terjadi akan diri Anda, tetapi karena keputusan yang Anda ambil atas kejadian yang terjadi terhadap diri Anda. Ya, orang sukses, walaupun dia kehidupannya mungkin dia di PHK, ya kehidupan pokoknya keras deh. Tapi dia meresponi kejadian ini dengan hal positif. Tapi kalau orang gagal, ya walaupun situasinya sama dengan yang orang sukses alami, dia tidak merespon apa-apa. Dia hanya, ya ini mentalitas pengemis ya, atau mentalitas korban. Oh saya, karena ini begini, saya begini ya. Semua karena ini gitu. Nah ini jangan sampai Anda juga miskin mental Anda, ya. Apalagi Anda di Atomi. Orang yang mentalnya miskin di Atomi tidak pernah akan sukses. Ya, apalagi yang punya mentalitas pengemis. Mana PV dari upline, kok saya nggak pernah dikasih? Mana member dari upline, kok saya nggak pernah dikasih? Anda di sini sebagai seorang pebisnis, Bapak Ibu, di Atomi, ya. Jadi Anda harus punya mental seorang pebisnis. Seorang pebisnis itu pasti akan mentalnya seperti baja. Ya, yang namanya penolakan, namanya caci maki itu mah buat mereka makanan sehari-hari. Jadi kalau Anda miskin akan mentalitas, apa solusinya? Baca buku. Baca buku yang untuk memperbaiki mental Anda, ya, supaya mental Anda kuat seperti pebisnis. Yang terakhir, mental apa? Miskin apa? Miskin akan purpose, ya. Purpose ini memang saya sengaja tidak saya terjemahkan karena dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Kalau Indonesianya hanya tujuan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ini adalah tujuan Anda hidup. Tujuan Anda diciptakan oleh Tuhan, ya, atau pencipta Anda. Nah, tujuan daripada ini Anda harus punya. Jangan hanya hidup di dunia hanya di suatu ketika ada seorang Mike. Itu doang Bapak Ibu ya. Dari tahun segini-segini pernah hidup seorang manusia namanya Mike. Nah, itu namanya saya tidak menghidupi purpose saya, tujuan yang Tuhan ciptakan untuk saya. Ya, jadi purpose ini berbicara tentang tujuan hidup. Kenapa Anda ada di dunia ini? Karena setiap manusia, Bapak Ibu, Tuhan ciptakan punya tujuannya masing-masing. Ya, seorang Mike diciptakan pasti ada tujuannya. Nggak mungkin hanya kerja 8 jam sehari, ya, cari uang hanya untuk membayar cicilan, lalu meninggal. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Kita semua ini punya tujuan yang Tuhan berikan. Jadi apa goal kita ya, tujuan kita harus mencari purpose kita itu apa. Kalau Anda belum ketemu, jangan dipikir, oh saya udah 65, saya udah tahu purpose saya. Belum tentu, Bapak Ibu. Banyak orang yang sampai meninggal, dia tidak tahu purpose-nya apa di dunia ini. Mungkin dia diciptakan Tuhan untuk membantu orang-orang sekelilingnya. Mungkin dia diciptakan Tuhan untuk membangun sekolah untuk orang-orang miskin. Mungkin dia diciptakan Tuhan untuk A, B, C, D. Nah, Anda harus cari tahu. Kalau saya sudah tahu, Bapak Ibu. Justru gara-gara purpose saya ini, saya gila-gilaan di Atomi karena saya sedang
memenuhi purpose saya di dunia. Jadi kalau Anda saat ini hidupnya hampa, kemungkinan terbesar Anda miskin purpose Anda sendiri. Anda miskin tujuan hidup yang Tuhan tuh sudah ciptakan untuk Anda, ya. Jadi fokus Anda apa? Cari purpose saya apa ya di dunia ini. Nah, kalau Anda sudah ketemu, Anda saya pastikan seperti orang ini. Anda akan menjadi orang kaya. Nah, kata kaya ini agak tabu ya Bapak Ibu ya. Mungkin orang-orang yang agak tanda petik religius langsung mundur. Waduh, ini duniawi ya. Kata-kata kaya, uang, wah ini sepertinya hamba uang itu adalah setan dan lain sebagainya. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Di kitab suci manapun tidak pernah ada yang bilang uang itu iblis atau dosa ataupun setan. Nggak ada Bapak Ibu. Anda boleh cari. Nggak ada kitab suci yang bilang uang itu dosa, uang itu iblis. Nggak ada, Bapak Ibu. Yang ada adalah cinta akan uang itu dosa. Cintanya ke uang, ya. Cinta akan uang itu akar dari semua dosa, akar dari semua kejahatan. Nah, cintanya Bapak Ibu. Berarti kalau Anda cinta uang, biasanya Anda menggunakan orang untuk dapat uang. Nah, itu dosa, ya. Itu baru akar dari kejahatan. Tapi kalau Anda bisa pakai uang ini sebagai alat untuk membantu orang, itu nggak dosa. Makanya Anda mesti nonton video Mister Park. Ya, Mister Park waktu tahun lalu dia ke Atlanta, Amerika, dia marah-marah di sana. Ya, dia bilang seperti ini nggak ada terjemahan ya, masalahnya di dalam bahasa Inggris. Saya akan terjemahin. Dia bilang seperti ini ya, di depan ribuan orang. Saya paling sebel sama orang yang sok rohani. Ya, dia bilang, Mister Park, ngapain kamu kejar-kejar uang? Itu kan dosa, dia bilang. Dia tahu tentang yang tadi itu ya, nggak pernah ada kata dosa. Kalau uang itu dosa, nggak ada. Cinta akan uang, betul dosa. Mister Park tidak cinta uang. Pernah nggak dia ngomongin saya cinta uang? Dia cinta manusia. Dia cinta manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Cintanya ke orang. Ya, dia gunakan Atomi sebagai alat membantu orang-orang ini. Ya, orang-orang yang tidak punya harapan lagi di dunia. Siapa yang bisa jadi konglomerat? Ada di sini? Saya yakin kalau Anda konglomerat, Anda tidak ada malam hari ini dengerin saya ngomong. Anda sudah sibuk dengan bisnis Anda. Kita berkumpul di sini karena kita tidak punya peluang menjadi orang kaya atau konglomerat. Kalau kaya mah nggak usah diomong lah. Semua orang bisa jadi kaya. Tapi konglomerat, nggak semua orang Bapak Ibu. Konglomerat kita berbicara penghasilan 1 miliar sebulan. Siapa yang punya penghasilan 1 miliar sebulan? Nggak ada Bapak Ibu. 1 miliar sebulan loh. Saya nggak ngomong 100 juta sebulan. Itu konglomerat. Ya, jadi Mister Park dia bilang dia buat perusahaan ini untuk harapan orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Seperti siapa? Seperti saya. Saya nggak bakal jadi konglomerat Bapak Ibu. Mau saya jungkir balik salto setiap hari di tempat kerja, saya tidak akan jadi konglomerat. Ya, dia bilang seperti ini orang-orang sorohani, ya, saya paling sebel sama mereka. Saya masih orang rohani, dia bilang, tapi saya bantu orang-orang banyak. Anda kalau lihat seminar Mister Park ya, dia bilang kan perusahaannya dia donasi miliaran ke perusahaan Compassion. Ya, kemarin di Indonesia berapa miliar itu disumbang ya. Perusahaan Atomi terus donasi. Mister Park pun dia menyumbang loh ratusan juta untuk anak-anak ya 1.000 kalau nggak salah dia menyumbang 500 juta setiap bulan dari kantong dia. Dia masih orang suci, dia bilang saya masih orang berohani, dia bilang. Kenapa Anda bilang orang rohani itu nggak boleh kejar-kejar uang? Ya kalau cintanya Anda terhadap uang tersebut betul, Anda akan mempergunakan orang-orang untuk kesuksesan Anda. Ya, jadi siapa yang ingin kaya? Anda nggak mau jadi orang kaya, Anda nggak mau jadi konglomerat. Kalau Anda kaya di Atomi, Anda kaya akan uang, Anda kaya akan waktu, Anda kaya akan kesehatan, Anda kaya akan keluarga, Anda kaya akan teman, Anda kaya akan impian, Anda punya mentalitas yang kaya.
Anda pun akhirnya kaya akan tujuan yang Tuhan ciptakan Anda. Ya, artinya Anda sudah menemukan purpose-nya Anda. Kenapa Anda ada di dunia ini? Ya, jadi kalau ditanya, Anda mau nggak jadi kaya? Kalau saya mau, karena dengan uang yang saya dapat di Atomi, saya bisa punya waktu, saya bisa punya kesehatan, saya bisa punya waktu dengan keluarga, ya, bisa punya waktu dengan teman-teman, impian saya mulai terpenuhi melalui Atomi, ya. Mentalitas saya sudah bukan pengemis lagi, semuanya adalah saya ini korban dari A, B, C, D. Satu persatu purpose tujuan hidup saya yang Tuhan ciptakan mulai terwujud melalui Atomi. Apa Anda nggak mau seperti itu? Kalau saya sih mau sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah tugas Anda. Anda mau ngapain di Atom? Kalau Anda mau hanya pakai produk, tidak masalah. Pakai produk berkualitas harga murah atau terjangkau, Anda sudah sukses. Sudah sukses, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau lebih dari itu, tidak hanya menjadi pelanggan yang ya satisfied ya, puas dengan produk Atomi, tapi Anda bisa menjadi pelanggan yang sukses. Nah, menjadi konglomerat melalui Atomi. Enak kan? Kalau saya mau sekali ya. Makanya kami, para leader, kita tidak pernah akan berhenti. Sampai semua menjadi Imperial Master. Ya, kalau Anda boleh zoom di sini, ini nama saya nih. Ya, pada saat saya mencapai Imperial Master, 31 Desember 2028. Nah, saya sudah punya impian yang jelas. Mau kemana saya pergi dalam 5 tahun mendatang. Ya, nah, ini baru kemarin ya, beberapa mungkin beberapa bulan yang lalu di seminar di Malaysia, ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah mulai hilang pekerjaan kepada AI. Tahu Bapak Ibu, artificial intelligence, kecerdasan buatan atau simpelnya adalah robot. Nah, kalau Anda sudah dengarkan Mr. Park punya lecture beberapa tahun yang lalu, mungkin dari 7-8 tahun yang lalu ya, beliau selalu ingatkan ya, kehidupan untuk anak dan cucu kita itu udah nggak akan mudah seperti kita. Kalau kita saja bilang pekerjaan sekarang sulit ya, cari uang sulit ya, Anda kalau ngomong begitu, bayangkan anak dan cucu Anda. Mereka 1.000 kali lebih sulit. Karena pekerjaan-pekerjaan nanti ya, Mister Park udah bilang nih, dari 9 tahun atau 10 tahun yang lalu, dalam 30 tahun mendatang, ribuan jenis pekerjaan akan hilang. Ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? COVID kan tahun 20, pandemik COVID-19 tahun 2020 terjadi. Ini waktu dipercepat. Dari 30 tahun, akhirnya mulai menjadi 3 sampai 5 tahun, mulai pekerjaan hilang. Saat ini Bapak Ibu, ya, sampai hari ini, di Amerika Serikat, 36 juta pekerjaan sudah dirobotisasi. Anda bisa bayangkan kalau Anda yang di dalam ini, atau Anda punya keluarga yang hilang pekerjaan karena AI ini, gimana perasaan Anda? Di Cina, 2 juta orang. Ya, Indonesia mungkin belum. Ya, Indonesia karena negara eh, lebih bukan ini ya, bukan negara miskin. Artinya mereka bukan sudah maju seperti di Amerika dan Cina ya, tapi Indonesia pasti Bapak Ibu. Karena teknologi ini akan turun lama-lama ke negara Asia. Ya, apalagi sudah di Cina. Bentar lagi akan masuk ke Filipina, Malaysia, akhirnya Indonesia. Nah, apa Anda baru mulai sibuk bangun bisnis? Kebanyakan dari orang seperti itu, Bapak Ibu. Kalau dia belum sampai terkena, mereka nggak akan sibuk bangun bisnis. Mereka tidak akan bangun persiapan kalau sampai hal ini terjadi. Ya, makanya kebanyakan orang miskin. Ya, kenapa orang miskin? Karena mereka tidak mempersiapkan masa-masa sulit. Mereka sedang hidup di zona yang nyaman, masa-masa lagi enak, punya kerjaan, ya, bisa makan 6 kali sehari, ya.
Mereka nggak mikir. Kalau sampai mereka udah nggak bisa makan 6 kali sehari, ya, misalkan deh, perang negara Anda. Duit Anda dari mana penghasilan Anda? Kalau Anda tidak punya bisnis. Tapi kalau Atomi, Bapak Ibu, bisnis kami bukan hanya di Indonesia loh. 57 negara. Walaupun misalkan Kanada sedang perang ya. Saya kan tinggal di Kanada. Kanada lagi perang nih. Bisnis saya kan di 20 negara. Ada di Malaysia, Jepang, Cina, India, Indonesia, Filipina, Rusia ya. Apa mereka berhenti sikat gigi? Berhenti minum hemohim? Berhenti minum vitamin C? Enggak dong. Mereka yang nggak lagi perang tetap beli produk Atomi. Jadi bisnis saya akan terus berjalan walaupun negara saya, Kanada, sedang perang. Nah, Anda mau nggak punya bisnis seperti itu? Ya, makanya kita nonton video ini yang Mister Pak ajarkan kepada kita. Mari kita bicara tentang seberapa banyak penghasilan yang harus Anda terima secara individual jika Anda ingin mempunyai hidup yang lebih baik. Berapa banyak uang yang diperlukan jika Anda ingin hidup lebih baik. Kita semua bekerja untuk hidup yang lebih baik, bukan? Nah, tujuan utama dari orang yang bekerja adalah menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan. Tentu tidak semua mencari keuntungan. Akan tetapi, jika Anda bekerja untuk menghasilkan uang, misalnya seperti mempunyai bisnis sendiri atau bekerja untuk sebuah perusahaan, maka tujuan Anda adalah menghasilkan uang. Anda perlu menyelesaikan pekerjaan tertentu agar menyebutnya pekerjaan nyata. Misalnya ketika Anda bersih-bersih, mencuci piring misalnya, maka pekerjaan Anda akan selesai setelah tidak ada lagi piring yang kotor. Jika Anda berkata, saya sudah selesai mencuci piring, padahal masih ada piring kotor yang banyak, maka Anda bisa dibilang Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sama halnya seperti jika Anda harus terus-menerus bekerja untuk dapat penghasilan, maka itu artinya Anda tidak mahir dalam menghasilkan uang. Anda baru bisa mengatakan bahwa Anda berhasil mencari uang ketika Anda telah berhasil mengumpulkan uang yang Anda butuhkan untuk kebutuhan Anda dan tidak perlu lagi bekerja. Dan Anda bisa menggunakan uang tanpa rasa khawatir. Saat itulah Anda benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, Anda baru bisa dibilang bekerja jika Anda sudah mampu menciptakan sistem yang dapat terus menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Contohnya, Anda tahu musisi yang merekam album? Mereka itu bisa terus-menerus menerima royalti. Inilah salah satu contoh orang yang sudah selesai melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, ada orang yang bekerja untuk uang. Biasanya dia menghasilkan sebesar 40 hingga 100 juta per bulan dan terus-menerus berpikir untuk mencari uang sampai dia pensiun. Tapi karena siklusnya tidak pernah berhenti, maka Anda tidak bisa menyebutnya mencari uang. Bagaimana Anda bisa menghasilkan uang kalau yang Anda lakukan hanyalah mencari dan terus mencari? Tapi pada akhirnya, Anda tidak menghasilkan apapun dan menyia-nyiakan kehidupan Anda. Maka orang yang khawatir tentang pensiun dalam 30 tahun, maka dia tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Untuk itu sangatlah penting mendefinisikan secara jelas konsep dari bekerja yang menghasilkan uang. Hanya ketika Anda menemukan cara untuk terus-menerus menghasilkan uang, barulah Anda bisa dibilang Anda sudah bekerja. Anda selesai bekerja ketika Anda tidak perlu melakukan itu lagi. Orang yang terus-menerus mencari uang, itu artinya dia tidak sepenuhnya bekerja. Nah, kebanyakan orang cenderung menghabiskan masa muda dan hidupnya. Mereka hanya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan karena mereka bukan hanya kehilangan kesempatan tetapi juga kekuatan. Royal Master kami paling tidak berpenghasilan sebesar 300 juta per bulan. Bahkan ada yang 600 hingga 750 juta per bulan. Biarpun mereka tidak bekerja, mereka akan tetap menghasilkan uang sebanyak itu. Selain itu, penghasilan itu tidak berhenti pada generasi mereka. Karena dapat diwariskan sampai 3 generasi. Anak dan cucu mereka akan menerima uang sebesar itu juga tanpa harus melakukan pekerjaan tambahan apapun. Saat seperti itulah Anda baru bisa dibilang bekerja nyata. Dan Atomi hadir dan telah menciptakan sebuah sistem di mana Anda bisa berhenti bekerja untuk mencari uang. Sekarang Anda paham arti pekerja nyata kan? Nah,
Intinya Anda tidak harus bekerja seumur hidup hanya untuk mencari uang. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Anda dalam waktu 3 hingga 5 tahun bekerja, tidak diragukan, berarti Anda sudah salah memilih profesi Anda. Jadi yang Mister Park bilang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan ya, pekerjaan yang biasa kita lakukan biasanya apa? Mencari uang ya, untuk mencari uang untuk kehidupan. Itu kalau Anda tidak bisa selesaikan dalam 3 sampai 5 tahun, berarti Anda di bidang atau profesi yang salah. Berarti Anda dibilangnya tidak mahir mencari uang. Ya, kebanyakan dari kita ngapain? Kerja, kerja, kerja sampai pensiun kan, menyiapkan masa pensiun kita kan. Ternyata pensiun pun nggak cukup. Akhirnya mesti kerja lagi gitu ya. Berapa banyak kalau kita ngomong ke teman kita atau saudara kita, kan, misalkan dia udah tinggal 5 tahun lagi pensiun. Kita tanya aja ke mereka, 5 tahun lagi kan pensiun, kamu mau ngapain? Dia bilang paling ya nanti eh, pensiun saya kayaknya kurang cukup, paling saya nanti buka warung deh. Ya, artinya mereka ngapain? Bekerja lagi cari uang kan? Padahal udah kerja 30 tahun loh. Nah, orang yang seperti ini berarti mereka tidak mahir mencari uang. Ya, walaupun Anda penghasilan 100 juta sekarang ya dalam pekerjaan Anda, tapi kalau Anda nggak bisa selesaikan dalam 3 sampai 5 tahun, berarti Anda nggak mahir. Misalkan tahun ke-6, ke-7 Anda harus kerja, kerja, dan kerja. Berarti Anda akan bekerja sampai mati. Ya, makanya di Atomi, Bapak Ibu, saya sukanya apa? Kita di Atomi tidak bekerja selamanya. Untuk menghasilkan penghasilan ya, dalam 3 sampai 5 tahun itu minimal 20 sampai 40 juta sebulan. Itu minimal dari Atomi. Kalau Anda kerjanya benar ya, berarti artinya apa? Setelah 3 sampai 5 tahun, apalagi yang 5 tahun ini penghasilan Anda 100 juta dari Atomi, Anda sudah selesai cari uang. Betul nggak? Kalau Anda penghasilan 100 juta dari Atomi ya, nggak usah 100 juta deh, 25 juta sebulan. Anda selesai nggak cari uang? Tiap hari Anda nggak perlu bangun pagi macet-macetan di jalan kan? Anda mau bangun jam berapapun tetap masuk dari Atomi kan penghasilan Anda. Ini yang dimaksud ya. Anda harus bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 3 sampai 5 Mari kita tahun. Nah, pertanyaannya kembali pada Anda. Apakah Anda bisa jadi konglomerat? Ya, ini ada 3 golongan kelas ekonomi ya. Yang pertama adalah golongan miskin, golongan kedua adalah kelas menengah, golongan ketiga adalah konglomerat. Tanya ke diri Anda, saya bisa masuk yang mana ya? Jangan sampai yang pertama ya, miskin ya. Kebanyakan orang puas sampai kelas menengah. Oh, saya sudah penghasilan 80 juta sebulan ya, atau 50 juta sebulan. Sudah cukup ya. Betul, Anda cukup untuk diri Anda. Tapi untuk orang sekeliling Anda, nggak cukup, Bapak Ibu. Misalkan keluarga Anda pinjam uang, 5 juta deh. Waduh, nggak cukup. Saya kan mesti bayar KPR, bayar ini. Anda seorang middle class. Anda seorang kelas menengah. Anda cukup hanya untuk diri sendiri. Ya, kenapa orang nggak bisa pindah ke yang ke kelas terakhir, Bapak Ibu, yang konglomerat? Karena hidup mereka hanya untuk bekerja cari uang. Ya, orang yang masuk ke konglomerat karena mereka menggunakan uang mereka yang mereka dapat, lalu diinvestasikan, bisa itu ke properti, bisa itu ke saham, bisa itu ke logam mulia, ya, atau dia buka bisnis yang baru. Pokoknya diinvestasikan penghasilan mereka. Lalu setelah itu, ya, uang yang mereka investasikan ke dalam ini akan menghasilkan uang untuk mereka. Makanya mereka tidak bekerja untuk uang. Uang yang bekerja untuk mereka. Nah, ini adalah kelas yang konglomerat. Tapi kalau Anda saat ini masih hanya bekerja untuk uang, Anda tidak bekerja, Anda tidak dapat uang, bersiap-siaplah Anda akan turun ke kelas yang paling terakhir, yaitu golongan yang miskin. Pada saat Anda pensiun, pada saat Anda mulai sakit, pada saat Anda mulai tua, Anda sudah tidak lagi di golongan kelas menengah. Tapi Anda akan masuk ke golongan orang yang miskin. Ya. Nah,
Kabar baiknya, Bapak Ibu, kita semua yang di sini, tidak peduli Anda mulai dari kelompok yang miskin atau kelas menengah, kita semua bisa mencapai kepada konglomerat ini, kelas yang konglomerat. Ya, Anda mau tahu? Nah, Anda pelajari slide-slide berikut ini. Ya, di Atomi, Bapak Ibu, kita tahu kalau kita tanya kepada mungkin 10 orang yang pernah join Atomi, jawaban mereka apa? Oh, saya udah pernah join, itu kan MLM. Oh, itu mah network marketing, itu bukan untuk saya. Saya nggak cocok bisnis beginian. Ya, saya nggak cocok cari-cari orang. Saya nggak cocok suruh jualan. Itu bukan bidang saya. Saya pokoknya nggak mau di MLM. Berarti orang ini tidak paham akan atom. Ya, apalagi kalau Anda yang jawab seperti itu, berarti Anda tidak paham akan atomi. Saya tidak akan jelaskan terlalu detail ya tentang perbedaan MLM dengan supermarket, tapi kuncinya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda hanya sebagai seorang pelanggan supermarket tertentu ya, Anda biasanya dapat apa? Cashback kan? Ya paling banyak 3%. Nggak akan lebih dari 3%. Ya paling normal sih 1% ya. Kalau dia punya kredit card khusus 2%, kalau punya member card dan lain sebagainya dia paling 3%. Itu doang ya. Nah, Atomi merupakan shopping mall yang online dan yang sudah global. Ya, di dalam shopping mall ada apa saja? Ada toko baju, ada toko sepatu, ya, ada supermarket, ada toko ABC, pokoknya lengkap ya yang namanya shopping mall. Nah, kalau Atomi tidak mengambil bentuk MLM atau network marketing atau pemasaran jaringan, Atomi hanya boleh kasih maksimum 3% cashback. Paham ya? Tapi karena Mister Park, dia mau membuat sebanyak-banyaknya konglomerat sebelum dia meninggal. Dia harus ambil bentuk MLM. Karena dengan bentuk MLM di Korea Selatan ya, dia boleh memberikan sampai 35% sebagai komisi dari total omset Atomi. Ya, misalkan omset Atomi hari ini 100 miliar. 35 miliar Mister Park atau Atomi berikan sebagai komisi untuk para konsumer. Tapi kalau dia bukan MLM, Mister Park cuma bisa kasih 3%. Bisa kaya gak Anda jadi seperti ini, cashback 3%? Anda nggak akan bisa jadi konglomerat. Anda nggak bisa jadi orang kaya hanya dengan 3%. Paling ya belanjaan Anda jadi gratis mungkin ya. Tapi kalau Anda mau kaya, Anda mesti dapat 35%. Nah, ini seperti pemilik. Ya, jadi kalau Anda sudah ada di Atomi, Anda harus paham dulu, Anda sebagai pemilik suatu online shopping mall yang sudah global, yang menjual produknya lebih dari 500 jenis. Ya, Anda siapa? Pemilik atau customer? Kalau Anda masih jawabnya sebagai customer, tidak masalah. Ya, Anda pakai produk 500 jenis ini, Anda sudah untung. Tapi kalau Anda mau jalankan bisnis, Anda harus punya mental seorang pebisnis. Mental pebisnis apa, Bapak Ibu? Mental pebisnis tidak pernah pakai produk merek orang lain kalau bisnis Anda jual produk tersebut. Betul ya? Kalau Anda, misalkan Anda pemilik sampo deh, ya Anda bikin sampo mereknya Anda pakai merek sampo orang nggak? Sampo yang depannya S, Sun titik-titik-titik, Pen titik-titik. Nggak mungkin Bapak Ibu. Anda pasti dengan bangga pakai sampo merek Anda. Ya, Anda pemilik loh. Anda yang punya loh. Kenapa tidak di Atom? Kita punya 500 jenis. Dari kepala sampai kaki, luar dan dalam, suplemen komplit. Kenapa masih pakai suplemen merek orang? Kenapa masih pakai skincare merek orang? Kenapa masih pakai sampo merek orang? Sabun merek orang? Anda pemilik. Tidak heran Anda tidak sukses. Ya, itu langkah pertama Bapak Ibu. Anda mau jadi orang sukses di Atomi? Pakai.
semua produk Atomi yang Anda jual di shopping mall Anda. Anda pemilik, ya. Kalau Anda masih belum bisa lewatin ini, udah jangan mimpi terlalu jauh Bapak Ibu. Mau jadi penghasilan 25 juta, 100 juta, 1 miliar sebulan, itu terlalu jauh. Mimpi Anda adalah bagaimana saya jadi pemakai daripada shopping mall saya sendiri. Itu dulu mimpi Anda. Ya, target Anda minimal itu dulu. Setelah itu lewat, nah baru Anda bisa mulai melengkapi semua daripada itu ya. Dan Atomi merupakan online shopping mall, artinya kita tidak pernah tutup. 24 jam sehari kita buka, 7 hari seminggu kita buka ya. Toko Anda loh, shopping mall Anda loh. Dan sudah buka di 57 negara. Ya, jadi kalau mau beli produk di mana Bapak Ibu? Di website Atomi Indonesia resmi, atau kalau Anda di Kanada atau Amerika, Anda harus masuk ke website Atomi Kanada atau website Atomi Amerika. Anda juga bisa menggunakan aplikasi di handphone Anda ya, dan pastikan sudah masuk ke negara Anda ya. Kalau Anda di Jepang, masuk ke setting ganti region Jepang. Anda di Indonesia, masuk ke setting region Indonesia. Nah, pastikan hanya mendapatkan produk Atomi dari website resmi ataupun aplikasi. Boleh nggak pamer di ruko? Tidak boleh ya. Karena seorang pemilik pusat pelatihan tidak boleh menjual produk Atomi tanpa PV. Jadi kalau Anda ke suatu ruko atau pusat pelatihan A, B, C, Anda beli sampo lalu Anda tidak dapat PV, nah itu pelanggaran kode etik ya. Boleh nggak Pak Max saya beli di online platform yang lain? Di situ ada jual loh produk Atomi, apalagi Hemohi murah-murah gitu ya. Tidak boleh. Karena ke satu sudah banyak produk Atomi yang dipalsukan. Jadi Anda nggak yakin ini produk asli yang mereka jual atau enggak? Atau produk yang sudah kadaluarsa atau enggak? Ya, karena semua produk yang Atomi jual yang di website ataupun aplikasi punya garansi 30 hari uang kembali. Bila Anda tidak suka bisa dikembalikan. Punya jaminan keaslian, punya jaminan halal, ya, punya poin atau PV. Nah, PV ini yang akan menjadi penghasilan seumur hidup sampai anak dan cucu buat Anda. Jadi kalau Anda kerjaannya beli dari orang, beli dari ruko, ya, beli dari online platform yang nggak jelas, ke satu Anda tidak akan dapat penghasilan. Kedua, bersiap-siaplah kalau Anda mendapatkan produk palsu, jangan salahin Atomi. Salahin Anda sendiri, ya. Anda mau irit berapa puluh ribu, tapi meresikokan mendapatkan produk palsu atau kadaluarsa, silakan. Kalau Anda sampai terjadi sesuatu dengan kesehatan Anda, ginjal Anda rusak, liver Anda rusak, jangan salahin Atomi, ya. Jadi pastikan Anda hanya beli lewat online shopping mall Atomi yang resmi dan juga aplikasi resmi. Mengapa Atomi? Karena kita tidak bisa melewati produk keperluan harian ini, Bapak Ibu ya. Anda bangun tidur langsung sikat gigi, mandi, keramas, cuci baju, cuci piring. Semua produk ini adalah produk keperluan yang dimana Anda tidak bisa lepas ya. Walaupun negara Anda sedang perang, Anda pasti masih sikat gigi, masih mandi. Artinya poin Anda ini masih terus berjalan. Ya, ini artinya bisnis yang bebas resiko. Kecuali ada suatu bisnis yang jualnya tidak jelas. Produk bukan produk keperluan harian. Contoh, ya kaca-kaca yang ajaib bisa menaikkan ion dan lain sebagainya. Tidak semua orang perlu itu, ya. Atau jus anti kolesterol, anti diabetes, anti nggak semua orang kolesterol, nggak semua orang diabetes. Dan produknya hanya 2 atau 3 macam, ya. Atau yang hanya oil-oil minyak-minyakan. Nggak semua orang pakai minyak-minyakan wangi-wangian gini, ya. Tapi kalau di Atomi semua orang perlu sikat gigi nggak? Perlu. Apalagi yang seperti saya perlu minum kopi, perlu makan ramen ya, perlu cuci piring, perlu cuci baju. Ini adalah bisnis untuk semua orang. Ya, Anda tidak mahir bicara, tidak mahir presentasi, yang penting Anda kasih hasil di muka Anda, misal Anda pakai skincare gitu ya, muka Anda sekarang glowing, Anda nggak bisa ngomong, muka Anda yang ngomong. Muka lu kok beda sekarang? Dulu kusam kok sekarang glowing ya, pakai apa? Nah, produk yang berbicara kalau di Atomi, ya. Atau kesehatan Anda yang dulunya buruk ya, sekarang bisa jalan, udah nggak sakit lagi. Minum apa? Minum Hemohim. Nah, ini yang produk yang berbicara kalau di Atomi ya. Tapi kalau di perusahaan lain,
bisnis lain, Anda yang harus mahir. Mahir berjualan, mahir presentasi dari A sampai Z. Ya. Kalau di Atomi, Anda cukup pakai, tunjukkan hasil, lalu produk yang berbicara untuk Anda. Nah, siapa yang memproduksi produk-produk Atomi? Ini adalah Colmar B&H, Beauty and Health. Gabungan dari dua perusahaan raksasa di Korea Selatan. Yang pertama adalah Colmar Korea, dan yang kedua adalah Kyrie. Siapa itu Colmar Korea? Ini adalah pemimpin di industri skincare. Ya, jadi semua skincare yang Anda pernah lihat mereknya, kemungkinan terbesar mereka yang buat. Ya, siapa saja sih yang dibuat? Nah, ini kita bisa lihat ya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, Kolmar Korea juga OEM, ODM, dan juga platform service pertama di Korea Selatan dan sudah memproduksi lebih dari 20.000 produk dengan 500 klien yang berbeda ya. Jadi kalau Anda lihat salah satu brand ini ya, Chanel, Lancome, Shiseido, SK2, Sasa, Misa, Amore Pacific, Nature Republic, apalagi Innisfree, Sephora ya, Etude dan lain sebagainya, ada sekitar 500 klien. Mereka yang buat, Bapak Ibu. Kolmar Korea yang buat. Tapi kenapa produknya mahal, Pak Mike? Karena mereka pakai model, ya, model-model cantik, artis-artis yang pemain film Korea, ya. Kenapa, Bapak Ibu? Bukan Korea lagi ya. Kalau Chanel mungkin yang dari Perancis, ya, yang dari Hollywood, ya. Kenapa mereka pakai itu? Pakai model-model yang mahal. Karena supaya customernya pikir kalau mereka pakai produk mereka, mereka jadi kayak bintang film tersebut. Sebetulnya nggak akan seperti itu ya. Karena mereka memang terlahir sudah cantik dan ganteng. Anda mau pakai produk sebanyak apapun yang nggak akan cantik dan ganteng seperti mereka. Mereka sudah punya modal, mukanya ganteng, ganteng dan cantik ya. Dan juga bayaran mereka mahal. Belum lagi mereka harus pasang iklan di TV, di internet, di radio. Itu iklan lewat ya. Ini nih tahun 2000 waktu dulu saya kerja di perusahaan perusahaan rokok terbesar di Indonesia ya. Itu iklan lewat 30 detik. Itu seperti mobil Kijang lewat 100 juta. Saat itu 100 juta ya, sekarang udah 400 juta. Itu cuman iklan 30 detik loh. Dan satu sinetron, kalau sinetronnya 1 jam, iklannya kan ya cuma sekali. Bisa 3 kali, 5 kali. Nah sama iklan sampo, iklan sabun. Yang bayarin itu siapa Bapak Ibu? Customer mereka. Ya, jadi jangan dipikir produk mereka mahal, wah ini pasti yang terbaik. Belum tentu. Harga termahal belum tentu kualitas terbaik. Ya, apalagi yang harganya murah, udah lupain aja kualitasnya ya. Dan semua biaya-biaya marketing, biaya iklan, biaya model, biaya artis, biaya endorsement, semua dibebankan kepada produk. Produk yang tadinya modalnya mungkin 100.000, akhirnya dijual 1 juta. Karena harus membayari biaya-biaya tersebut. Siapa yang bayar? Customer mereka. Kalau Anda adalah customer mereka, ya Anda yang bayarin. Nah, beda dengan Atomi. Atomi tidak pakai model. Atomi tidak pakai artis, tidak pakai endorsement-endorsement di selebgram ataupun Instagram. Nggak pakai, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat seorang atomian yang mempromosikan di Instagram, mereka lakukan dengan sukarela. Bukan karena Atomi kasih 10 juta nih untuk endorse. Nggak ada Bapak Ibu seperti itu. Ya, jadi kamilah model-modelnya Atomi. Makanya Anda kalau datang ke seminar, Anda lihat leader-leader yang sudah sukses di Atomi, hampir tidak ada yang tidak mencerminkan produk yang dia pakai. Mukanya masih kusam, jerawatan ya, atau dan lain sebagainya. Nggak ada Bapak Ibu. Rata-rata mereka sudah berubah menjadi seperti artis. Bukan diartis-artiskan, karena mereka pakai produk Atomic ya. Nah, perusahaan kedua, siapa ini KRI? Ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan, ya. Ini adalah riset institusi terbesar kedua di dunia setelah NASA. Mereka berdiri di tahun 59 karena Korea Utara dan Selatan pecah, akhirnya mereka mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk Korea Selatan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ya di sini yang datang kerja setiap hari di perusahaan KRI ini, Korean Atomic Energy Research Institute, ini orang-orang pintar, ya ilmuwan, saintis, PhD, profesor, S3 ya. Ini orang-orang pintar. Tapi Anda bayangkan,
setiap hari datang kerja terpapar radiasi nuklir 8 sampai 10 bahkan 12 jam, mungkin lebih gitu ya. Kalau yang lembur-lembur bisa 16 jam. Apa yang terjadi dengan tubuh Anda? Sistem kekebalan tubuh Anda akan turun ya karena terkena radiasi. Maka pemerintah Korea Selatan melakukan yang namanya Proyek Nasional di tahun 96 untuk menemukan suplemen apa yang untuk bisa melindungi para ilmuwan orang-orang pintar ini yang tiap hari terpapar radiasi. Setelah 5 tahun ya diuji coba berbagai macam tumbuhan, sekitar 40-an jenis tumbuhan, akhirnya ketemu dengan tiga tumbuhan utama ini. Angelica radix, Synodium officinal, dan Japonica peonia. Setelah mereka satukan, masalahnya keluar racun, Bapak Ibu. Akhirnya Kyrie ya menemukan cara untuk bisa menyedot, membuang semua racun dari tumbuhan tersebut. Akhirnya diuji coba terhadap pasien rumah sakit kanker. Sekitar 63 orang di rumah sakit kanker di Korea Selatan. Kenapa rumah sakit kanker? Karena biasa pasien kanker yang sedang diterapi radio eh, apa namanya radiasi dan juga kemoterapi, biasanya imun sistem mereka juga akan hancur ya. Karena sel yang baik dan sel yang kanker juga akan dihancurkan oleh terapi tersebut. Dengan diberikannya hemohim, mau dibuktikan bisa gak menaikkan imun sistem? Ya, setelah diuji coba 3 tahun, ternyata bisa. Dan tidak hanya menaikkan, ya ternyata bisa memodulasi. Yang kelebihan malah diturunkan. Nah, ini adalah orang-orang yang sakit autoimun, kelebihan imun sistem ya, kekebalan tubuh. Ini bisa diturunkan, makanya bisa untuk memodulasi. Dan akhirnya hemohim ini diteliti lebih jauh, sampai hari ini masih diteliti ya. Saat ini Atomi Hemohim memiliki 18 jurnal kedokteran atau medical journal yang sudah dipublish di website pubmed.gov, itu adalah website pemerintah Amerika Serikat. Itu menyebutkan apa saja jurnal medisnya. Anti diabetes, anti tumor, anti kanker, anti inflamasi ya. Anda bisa baca sendiri, tapi saya peringatkan, Anda nggak akan ngerti ya karena itu bahasa kedokteran. Tapi Anda boleh minta ya, Anda boleh minta dari upline leader Anda supaya kalau ada misalkan Anda punya member seorang dokter gitu ya, Anda bisa kasihkan jurnal medis ini biar dia yang teliti, biar dia yang pelajari, biar dia yang terjemahkan untuk Anda ya. Nah, ini adalah asal-usul hemohim. Ini si Kyrie yang memproduksi hemohim dan mereka bekerja sama dengan Colmar Korea ya, joint venture mengatasnamakan Colmar B&H. Makanya kalau Anda lihat kemasannya Atomy punya produk, di belakangnya ada tulisan diproduksi atau manufactured oleh Colmar B&H. Nah, ini adalah gabungan dua perusahaan yang tadi. Colmar Korea pemimpin di bidang teknologi eh, nanoteknologi ya dan juga skincare di dunia dan juga KRI mereka yang menemukan hemohim ini juga lembaga institusi terbesar kedua di dunia setelah NASA dan mereka juga yang memproduksi makanannya astronot NASA ya jadi dua perusahaan raksasa ini gabung Hallmark B&H mereka yang produksi produk Atomi jadi produk kami sudah pasti kualitas yang terbaik sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan sekitar 70% produknya Atomy diproduksi oleh Colmar B&H dan 20% oleh GSGS Global. Ya ini siapa Bapak Ibu? Ini seperti Koyo Atomy, Manukahani dari Australia, Koyo itu dari Taiwan ya. Dan juga ada sarang burung walet dari Malaysia, minyak alpukat dari Meksiko ya, dan juga dari Amerika ada probiotik dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan perusahaan terbaik di negara-negara tersebut yang memproduksi produk mereka. Dan 10% yang terakhir adalah supplier-supplier di Korea, seperti kopinya Atomy, sikat gigi Atomy, ramen Atomy, dan juga pakaian-pakaian, celana dalam, ban pinggang, sepatu, dan lain sebagainya. Ya, jadi Atomy mau bekerja sama dengan supplier lokal mereka dan juga global GSGS menjadi perusahaan yang terbaik. Ya, artinya mereka bisa sukses bersama dengan Atomy. Dan ini adalah pendirinya Atomy, Chairman Han Gil Pak. Saat ini sudah ada 15 juta aktif member di 27 regional global. Dan tahun 2009 Atomy berdiri di Korea Selatan dan cabang internasional pertama di Amerika tahun 2010. Lalu kita buka di Kanada, Jepang, Taiwan, Singapura, Kamboja, Filipina, dan seterusnya ya. Dan tahun 18
Atomi Indonesia buka di bulan Oktober tanggal 24 ya. Sampai hari ini kita bisa lihat ya di tahun pandemi 2021-22 Atomi malah buka negara terbanyak. Ya, ada 13 atau 12 negara yang Atomi buka pada saat pandemi di mana biasanya bisnis-bisnis pada gulung tikar. Tapi Atomi di 3 tahun ini, 3 tahun pandemi, Atomi buka negara terbanyak. Dan tahun ini kita buka di Eropa, ya, European United. Dan European United ini terdiri dari 31 negara gabungan. Ya, artinya Atomi saat ini sudah buka di 90 negara. Kalau Anda tambahkan 33 negara yang akan buka, itu seperti Israel, South Africa ya, Afrika Selatan, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Israel, Haiti dan lain sebagainya. Nah, secara global di luar 57 negara ditambah 33 negara, artinya Anda bisa buka cabang di negara tersebut ya, di mana Anda bisa kenal misalkan teman Anda yang sekolah di Jepang atau saudara Anda tinggal di Amerika, Anda bilang, "Sudah dengar Atomi belum? Ini ada loh, produknya bagus ya. Kualitas tinggi dijual dengan harga terjangkau dan juga bisa punya peluang bisnis gratis." Nah, mereka kalau mau, mereka akan daftar di bawah Anda. Anda sudah buka cabang di Amerika dan seterusnya ya. Dan Chairman Park sudah berkali-kali masuk majalah Elite Business. Ini adalah majalah yang biasanya masuk ke covernya. Ini seperti CEO perusahaan besar ya, seperti Apple-nya Steve Jobs, lalu Microsoft, Bill Gates, Amazon, Jeff Bezos, Alibaba si Jack Ma ya. Tapi Mr. Park, Chairman Atomy bisa masuk berkali-kali. Artinya Atomy sudah bukan perusahaan kacangan, Bapak Ibu ya. Ini perusahaan yang sudah dianggap perusahaan global karena sudah mencapai penjualan 1 billion dolar, ya 1 miliar US dollar. Dan Atomi sudah masuk jajaran 100 Direct Sharing News Global, ya di tahun 19 Atomi masuk peringkat 20 dunia bersama-sama dengan perusahaan MLM lain. Ini bukan saingan kita ya, ini adalah saudara-saudara kita dan kita bisa masuk peringkat 20 dunia di tahun 19. Tahun 20 kita masuk ke peringkat 12 dunia, tahun 21 peringkat 10 dunia, dan tahun lalu peringkat 12 dunia. Artinya Atomi terus masuk di dalam 20 besar perusahaan 100 direct selling news global tersebut. Dan selain Atomi Shopping Mall, Atomi juga ada yang namanya Aza Mall. Apa saja yang produk yang dijual? Ini produk branded yang dijual dan Anda bisa dapatkan poin. Ya, Anda bisa beli Coach, Anda bisa beli apa lagi? Bulgari, Calvin Klein, produk-produk branded sampai Gucci, Samsung, LG ya. Anda bisa beli iPhone, Samsung ataupun apa nih? Buah-buahan, sayur-sayuran, daging, McDonald, Starbucks, Anda bisa beli di sini. Ini sudah seperti shopping mall, ya. Tapi ini global. Saat ini sudah ada di Korea Selatan dan juga di Taiwan. Nah, selain yang sudah ada dua negara ini, Atomi baru saja buka yang namanya Global Aza Mall. Ya, ini ada berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12 negara, ya. Jadi, kalau Anda sudah punya rekan ya di negara-negara tersebut, Anda bisa bilang mereka, sekarang beli rice cooker di mana? Sekarang beli daging di mana? Jangan di supermarket lagi ya. Beli di Asam Mall karena Anda bisa dapat poin ya. Poin-poin ini akan menjadi penghasilan untuk mereka sendiri gitu ya. Jadi Anda bisa perkenalkan Global Azam Mall ini dan sudah ada websitenya global.atomiaza.com dan saat ini sudah ada di 12 negara ya termasuk Kanada sudah ada, Amerika dan lain sebagainya. 구독, 좋아요 눌러주세요.